Salam saudaraku yang Tuhan kasihi. Sebelum kita melakukan kegiatan, mari kita merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Amsal 30 ayat 5 sampai ayat 8. Amsal 30 ayat 5 sampai ayat 8. Tetapi kita tidak membaca dari ayat keseluruhan, kita hanya membaca ayat 8. Saya berharap agar kalian dapat membaca keseluruhan dari perikop ini secara pribadi, agar kita dapat mengerti dari konteks yang menjadi renungan kita saat ini. Firman Tuhan di ayat 8 berkata, "Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku." Saudaraku yang Tuhan kasih, berbicara tentang ayat 8 di dalam kitab Amsal. Penulis kitab Amsal membicarakan ada dua hal yang harus kita mohonkan kepada Tuhan selagi kita masih hidup di dunia ini, yaitu jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Firman Tuhan mengatakan untuk menjaga kekudusan di hadapan Tuhan, agar kita menjauhkan diri dari kecurangan dan kebohongan. Ini berarti kejujuran harus menjadi ciri hidup kita di hadapan Tuhan. Ayat selanjutnya di ayat 8b, "Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku." Saudaraku yang Tuhan kasihi, maksud dari firman Tuhan ini adalah jangan memberikan kemiskinan dan kekayaan yang berlebihan, tetapi biarkanlah kita menikmati makanan yang menjadi bagian kita sehari-hari. Saudaraku yang Tuhan kasihi, makanan dan pakaian itulah yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari, sehingga keduanya sudah dipenuhi. Itu sudah cukup untuk mengucapkan rasa syukur. Jika kita tidak menyadari, maka kita akan lupa untuk mengucapkan rasa syukur, sehingga kita merasa tidak puas. Itulah yang menjadi kebinasaan ketika kita berorientasi kepada kekayaan, seperti yang dikatakan di ayat 9. Oleh sebab itulah kita membiarkan Tuhan yang akan menentukan seberapa banyak yang kita terima. Saudaraku yang Tuhan kasihi, melalui ayat ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita agar dapat belajar mengucapkan rasa syukur dalam segala keadaan. Rasa kekurangan akan membuat kita melupakan segalanya, sehingga kita lupa untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Saudaraku yang Tuhan kasihi, pelajaran yang dapat kita ambil adalah kita sebagai orang percaya harus memuliakan Tuhan dalam kondisi apapun, baik di dalam keadaan senang maupun sedih. Hidup kita hanyalah untuk menyenangkan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.